Ada dua kelompok saudara yang sangat berbahaya di dalam memahami Islam. Kita mulai. Satu, mari kita lihat. Jadi sebelum kita masuk yang pertama ini, saya ingin berikan satu batasan dulu. Yang dimaksud nas syariat, saudara, itu ayat Quran dan hadis Nabi. Nas itu artinya redaksi. Ayat Quran disebut nas Al-Quran. Hadis Nabi disebut nas Al-Hadis. Jadi nas itu redaksi, saudara. Nah, kalau disebut nas syar'i, ya nas yang berasal dari sumber syariat, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, yang ingin saya ingatkan, di dalam menafsirkan Al-Quran, wajib kita memperhatikan ayat-ayat yang lain. Cari dulu tafsirul Quran bil Quran, tafsir Al-Quran dengan Al-Quran. Yang kedua, kalau ingin menafsirkan Al-Quran, jangan lupa penjelasan Nabi. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran kepada Nabi kita Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tentang tugas beliau. Apa kata Allah tentang tugas Nabi? Litubayyina linnasi ma nuzzila ilaihim. Untuk kau jelaskan wahai Nabi, untuk kau jelaskan wahai Rasul tentang apa yang telah diturunkan kepada mereka dari Allah. Allah sudah menurunkan Al-Quran, tugas Nabi menjelaskan isi kandungannya, saudara. Nah, cara Nabi menjelaskan isi kandungan Al-Quran, ada yang dengan ucapan, ada yang dengan perbuatan, ada yang dengan sikap, ada yang dengan keputusan. Itu cara Nabi menjelaskan isi kandungan Al-Quran. Makanya tidak boleh lupa tafsirul Quran bis sunnah, menafsirkan Al-Quran dengan hadis Nabi. Jangan menafsirkan Al-Quran pakai akal-akalan, saudara. Nggak boleh. Apalagi pakai hawa nafsu, haram. Nggak boleh. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Nah, sekarang kita berikan beberapa contoh. Bagaimana ada kelompok yang namanya radikal. Radikal ini di dalam memahami Islam bersikap ifrat. Ada ifrat, ada tafrid. Ifrat pakai to, saudara. Nah, apa itu ifrat? Mereka memaknai Islam dengan emosi sehingga berlebihan. Semangat Islamnya tinggi, tapi karena emosi tidak terkendali, jadi berlebihan, ngelebih-lebihin agama, saudara. Nah, sementara yang kedua, kelompok liberal. Nah, kelompok liberal ini berbanding terbalik dengan radikal. Mereka di dalam memahami agama, sikapnya adalah tafrid. Kalau tadi ifrat, yang ini tafrid. Maksudnya tafrid apa? Dia remehkan ajaran agama, sehingga sadar atau tidak sadar dia melecehkan Allah, melecehkan agama, melecehkan Nabi, melecehkan Al-Quran. Dia kurang-kurangi ajaran agama, saudara. Jadi yang satu nambahin berlebihan, yang satu ngurangin berlebihan. Ini radikal dengan liberal, ini sama-sama berbahaya dalam memahami agama, saudara. Kita buktikan. Saya berikan beberapa contoh. Satu, Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim tentang sikap keras terhadap kafir. Faqala ta'ala Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama beliau, baik para sahabatnya atau pengikutnya yang mengikuti ajarannya, mereka punya sikap asyidda'u 'alal kuffar, keras terhadap orang kafir. Saya tanya, ini firman siapa? Jawab yang kompak, firman siapa? Percaya dengan firman Allah? Yakin? Wajib tidak diamalkan? Tapi untuk mengamalkan ini, kita mesti ngerti dulu maksudnya apa, saudara. Nah, kita lihat bagaimana radikal memahami, saudara. Kata kelompok radikal, ini dalil bahwa umat Islam itu wajib bersikap keras terhadap semua orang kafir tanpa terkecuali. Wajib bersikap keras. Jangan kasih muka manis.
Jangan kasih hati sedikit pun juga. Orang kafir yang manapun kerasi. Lalu kalau liberal bagaimana? Nah, kalau liberal punya paham, ini ayat provokatif. Ini ayat intoleran. Ini ayat menjadi penyebab umat Islam jadi radikal, jadi ekstrem. Ini bisa melanggar hak asasi manusia. Ini ayat bisa jadi sumber terorisme. Ini ayat zaman sekarang udah tidak relevan. Ini sudah kadaluarsa. Boleh dibaca, nggak boleh dibahas. Boleh dibaca, jangan diajarin. Coba lihat sudah. Saya tanya, ini liberal cara berpikirnya sama radikal terbalik kan? Yang satu nambah-nambahin, yang satu ngurang-ngurangin. Sudah. Nah, lalu bagaimana? Ajaran Islam sendiri, saudara. Islam tidak radikal, Islam tidak liberal. Islam dengan tegas menyatakan, betul, kita wajib keras terhadap orang kafir. Kafir yang bagaimana? Kafir yang keras kepada Islam. Orang kafir yang nyerang Islam, membantai Islam, merangi Islam, ya wajib kita keras, saudara. Kira-kira jelas tidak? Jadi saya tanya, ajaran Islam ini coba lihat pertengahan tidak? Bagus tidak? Baik, saya tambahkan lagi, saudara. Nomor 2, saudara. Dalam Al-Quran ada firman Allah berbunyi, faqala ta'ala, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi, orang Nasrani tidak akan ridha kepada engkau sampai engkau ikut agama mereka. Ini firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 120. Saya tanya, ini firman siapa? Yakin? Percaya? Wajib kita amalkan? Baik, sekarang kita lihat apa kata orang radikal, saudara. Mereka katakan, ini dalil bahwa semua Yahudi, semua Nasrani pasti benci orang Islam sampai kita ikut mereka. Ini Yahudi, Nasrani, ini semua bajingan. Mereka udah nggak ada sukanya kepada umat Islam. Jadi dikaitkan dengan ayat tadi, itu sebabnya Allah suruh kita kerasi mereka. Ini paham radikal, saudara. Tapi sekarang paham liberal apa? Sama kayak tadi. Ayat provokatif, intoleran. Ini udah nggak relevan, kadaluarsa, langgar hak asasi manusia. Wow, ayat-ayat begini sumber terorisme. Ini yang bikin umat Islam jadi dikit-dikit nyerang gereja, ini dikit-dikit bunuh Kristen. Ini dia nih ayatnya nih. Masya Allah, ngawur tidak? Nah sekarang kalau Islam bagaimana pahamnya, saudara? Ya, saudara, orang-orang Yahudi, Nasrani, betul, tidak akan pernah ridho kepada kita. Yahudi yang mana? Nasrani yang mana? Mereka yang fanatik terhadap agama mereka, ekstrem, saudara, yang tidak pernah mau berbaur dengan umat agama lain. Jadi ayat ini menginformasikan kepada kita, hati-hati di kalangan Yahudi, di kalangan Nasrani ada kelompok-kelompok ekstrem, kelompok-kelompok garis keras, kelompok-kelompok yang tidak akan pernah ridho kepada kita, saudara. Terbukti kok. Kita lihat gereja Gidi di Papua, saudara. Umat Islam masjidnya dibakar sama mereka. Nggak boleh masjid dibangun di sana, saudara. Ini kelompok ekstrem. Jadi jangan diartikan semua Yahudi, semua Kristen, semua Nasrani ini bajingan, ini penjahat, mesti dikerasi. Hati-hati, saudara. Makanya Islam di sini ada di pertengahan, saudara. Tidak radikal, tidak liberal. Saya tambahkan lagi, saudara. Ada lagi ayat yang lebih tegas lagi, saudara. Itu firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 73 dan surat At-Tahrim ayat 9. Bunyinya sama. Allah menyatakan, faqala ta'ala, ya ayuhan nabiyyu jahidil kuffar wal munafiqin waghluz alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Shadaqallahul azim. Apa Allah katakan? Ya ayuhan nabi, wahai nabi, kata Allah, jahidil kuffar wal munafiqin, perangi itu orang-orang kafir, perangi itu orang-orang munafik, waghluz alaihim, kerasi mereka, kerasi mereka, wa ma'wahum jahannam, tempat orang-orang kafir tadi dalam neraka jahanam, wa bi'sal masir, dan seburuk-buruknya tempat kembali. Apa kata orang radikal, saudara? Mari kita lihat. Ini lagi kata orang radikal, ini lebih tegas lagi.
Lebih jelas lagi, Allah perintahkan Nabi, orang kafir, orang munafik perangi, bukan sekedar perang. Waghluz alaihim, perangi dengan keras, kerasi mereka. Maka itu yang namanya orang kafir, siapapun dia, halal darahnya ditumpahkan, halal hartanya dirampas. Masya Allah. Makanya jangan kaget, di Indonesia ada pengajian sempalan, saudara, di Jakarta, di Bogor, di Banten, di Jawa Barat, di Jawa Tengah. Apa mereka ajarkan kepada jamaahnya, saudara? Itu di Indonesia, orang-orang Cina-Cina kafir yang pada kaya tuh, yang megang punya mall, yang punya properti, yang punya kekayaan, yang punya toko emas, itu halal tuh dibunuh. Bunuh saja Cinanya, ambil aja hartanya. Sampai begitu, saudara. Ambil hartanya, rampok emasnya, bakar perusahaannya, bakar, bunuh orangnya. Masya Allah. Ini kepada ngerekam hati-hati, jangan kira mas saya dipotong ya. Ini kalau dipotong di bagian akhir doang gawat ini. Nanti begitu masuk YouTube, saya lagi melotot-melotot ngomong Cina kafir, bunuh, ambil hartanya. Padahal kita lagi nyontoin, saudara. Hati-hati nih, ini hati-hati nih semua nih, jadi saksi nih. Bukan kadang-kadang begitu tuh, man potong-potong aja, saudara. Kira-kira jelas tidak? Nah jujur saya tanya, kalau anak-anak muda se-Indonesia mengikuti paham ini, semua kafir, semua munafik, saudara, harus dibunuh, ambil hartanya. Kira-kira negara kacau tidak? Ayo jawab jujur, kira-kira negara kacau tidak? Negara kacau tidak? Kacau, saudara. Nah ini gara-gara radikal begini, liberal nggak mau kalah, sudah. Lagi-lagi dia bilang apa? Ini ayat provokatif, ini jelas provokatifnya ini. Masa semua orang kafir disuruh perangi? Itu kan paham radikal yang seperti itu, bukan paham Islam. Tapi dituduh oleh liberal, itu paham Islam sudah. Makanya mereka bilang, ini ayat provokatif, ini ayat teroris, ini intoleran, ini sudah kadaluarsa, ini sudah tidak relevan, ini melanggar hak asasi manusia. Ini adalah sumber terorisme. Masya Allah. Jujur, paham liberal dengan radikal bahaya tidak? Nah sekarang bagaimana paham Islam soal ini, saudara? Yuk, saudara, sebelum kita lihat apa yang diajarkan Islam, saya mau tanya dulu. Dulu di zaman Nabi, apa semua orang kafir dibunuh? Ayo, jawab yang apa namanya? Yang yakin. Jangan enggak. Jangan, jawab yang yakin, percaya diri. Apa di zaman Nabi semua orang kafir dibunuh? Apa di zaman Nabi semua orang munafik dibunuh? Apa di zaman Nabi semua harta orang kafir dan orang munafik dijarah? Apa ada Nabi memerintahkan umat Islam menjarah harta orang kafir dan munafik? Berarti perbuatan Nabi itu menjadi penjelas ayat ini, saudara. Jadi jangan seenaknya menafsirkan Al-Quran. Jadi ini ayat betul, nggak salah. Nabi disuruh Allah perangi orang kafir, perangi munafik, kerasi mereka. Orang kafir yang mana? Munafik yang mana? Orang kafir munafik yang memerangi Islam, yang menghantam Islam, yang merusak Islam, perangi mereka, saudara. Tapi kalau ada orang kafir yang tidak memerangi Islam, dia jadi warga yang baik, dia santun, maka kita umat Islam wajib lebih santun dari dia, saudara. Kira-kira jelas tidak? Paham tidak? Ini paham radikal liberal, bahaya ini, saudara. Bahaya kalau dibiarkan. Baik, yang keempat. Ini barusan urusan perang. Ini sekarang urusan rumah tangga. Mari kita lihat. Ada firman Allah dalam Al-Quran berbunyi begini. Faqala ta'ala nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Luar biasa ini ayat. Apa kata Allah? Nisa'ukum, istri-istrimu, harthul lakum, adalah ladang bagi kamu sekalian. Fa'tu harthakum, datangilah ladang-ladangmu anna syi'tum, bagaimana sukanya kamu. Masya Allah. Saya tanya, ini ayat bahasanya santun tidak? Sopan tidak? Bagus tidak?
Bagus, saudara. Apa kata liberal? Kata radikal dulu, saudara. Orang radikal bilang, tuh lihat, berdasarkan ayat ini istri itu cuma pelayan suami. Makanya perempuan-perempuan itu nggak usah sekolah, nggak usah belajar, cukup di rumah layanin suami. Mengapain perempuan itu berpendidikan? Nggak boleh. Jadi perempuan cukup di dapur, cukup layani suami. Perempuan itu cuma ladang, harus siap kapan saja dicangkul. Nggak usah pakai berkarir. Mengapain perempuan pakai belajar? Saya tanya, ada yang punya pendapat begitu? Radikal, saudara. Masuk Al-Quran nggak begitu. Nah, kalau liberal bagaimana? Lain lagi kalau liberal. Kata liberal apa? Nah, ini ayat pornografi. Ini ayat pornografi. Dan sekaligus ini ayat merendahkan wanita, melanggar hak asasi kaum wanita. Ini ayat sumber KDRT, sumber kekerasan dalam rumah tangga. Gara-gara ayat ini suami jadi semena-mena. Lu ladang gua mau apain gak? Allah yang suruh, fa'tu harthakum annasitum, datangi kamu punya ladang, bagaimana maunya kamu. Jadi terserah saya, itu ladang, saya mau gali, saya mau injak, urusan saya. Saudara, gara-gara ada paham begitu, liberal mengatakan ayat ini sumber KDRT, ini melanggar hak asasi manusia, sehingga sudah tidak relevan dan sudah kadaluarsa. Saya tanya, ini bahaya tidak? Bahasa Al-Quran itu halus, indah. Coba dengarkan baik-baik. Istri-istrimu adalah ladang-ladangmu, datangilah ladang-ladangmu sebagaimana kamu inginkan. Saya tanya, itu bahasa sopan nggak? Santun nggak? Pakai kinayah ini, saudara. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sedikit lagi kita sambung supaya tuntas pada pengajian ini. Setuju? Tayyib. Saya mau ingatkan, dulu ayat ini yang dijadikan dalil oleh Gus Dur, sehingga Gus Dur mengatakan Al-Quran itu kitab suci paling porno di dunia. Nah, ketika itu kita lawan habis-habisan di tiap mimbar, di tiap kesempatan. Sampai kiai-kiai NU di Jawa Timur, saudara, ratusan kiai itu rame-rame bikin petisi menuntut Gus Dur untuk mencabut pernyataannya. Jadi kalau Gus Dur tidak mencabut pernyataannya, mereka semua mufarokoh dari Gus Dur, saudara. Nah, jadi ketika itu luar biasa. Saya pikir Anda masih ingat itu kejadiannya, sampai FPI diserbu di mana-mana. Nah, tapi kita tidak peduli. Untuk membela Allah dan Rasulnya, membela Al-Quran, wajib kita lakukan apapun resikonya, saudara. Nah, singkat cerita, masalah itu selesai. Gus Dur sudah meninggal dunia dan tidak perlu kita bahas lagi, saudara. Gus Durnya tidak perlu kita bahas, tapi pemikirannya tetap perlu untuk kita soroti. Jangan sampai yaitu mempengaruhi daripada masyarakat, insya Allah. Nah, yang saya kaget, sebulan yang lalu, belum sampai, saudara, ada satu majelis dengan jumlah jamaah yang sangat besar di wilayah Tangerang, saudara, yang dipimpin oleh seorang kiai yang cukup punya karisma. Jadi dia mengatakan salah satunya adalah, setelah saya teliti, saya pikir-pikir soal pernyataan Gus Dur dulu, ternyata betul Quran itu porno. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ayat ini yang dibahas. Ini dibilang ayat porno, karena dia menceritakan istrimu adalah ladang kamu, datangi saja ladang kamu sebagaimana kamu mau. Dia bilang porno. Saya mau katakan di sini, bukan ayatnya yang porno, otak ente yang porno. Beda, saudara. Kecuali kalau Quran menggunakan bahasa yang vulgar. Bahasa Al-Quran itu halus, indah. Coba dengarkan baik-baik. Istri-istrimu adalah ladang-ladangmu, datangilah ladang-ladangmu
sebagaimana kamu inginkan. Saya tanya, itu bahasa sopan nggak? Santun nggak? Pakai kinayah ini saudara, nggak sembarangan. Lah kok enaknya? Gus Durnya udah nggak masalah, udah berlalu. Tapi karena dia masih ingin membela Gus Dur, dia benerin, dia angkat lagi. Beda ayat porno dengan otak porno tuh beda. Jadi kalau kita pikirin nisa hukum harfulakum, kita pikirin perempuan ladang. Oh nanti saya, oh ya otakku yang porno. Kira-kira jelas tidak? Jadi kalau otak kita yang porno, jangan menyalahkan Al-Quran. Bahasa Quran udah halus saudara. Maka itu sekali lagi hati-hati kalau memahami Al-Quran. Bayangkan aja kalau kiai yang dikenal aswaja ahlus sunnah terpengaruh dengan pikiran liberal, bisa terpengaruh dengan pemikiran liberal. Nah kalau kiai aja bisa terpengaruh, bagaimana orang awam? Nah maka saya ingatkan, kita udah berikan peringatan saudara, jangan coba-coba lagi itu diungkapkan. Dia mesti tarik, nggak bisa. Kalau dia terus-menerus membicarakan itu, ya kita akan ganyang lagi di atas mimbar saudara. Semua dai-dai FPI sebanten wajib untuk menyampaikan kepada umat Islam bahwa kalimat tersebut bohong, fitnah terhadap Al-Quran. Al-Quran itu mulia, Al-Quran itu suci, Al-Quran itu agung. Al-Quran tidak membawa kata yang kasar, tidak membawa kata yang kotor. Al-Quran kalamullah, firman Allah yang mulia lagi agung. Atau jangan-jangan saya husnuzon, jangan-jangan tuh kiai nggak tahu makna pornografi. Mungkin dia pikir pornografi makan siang. Jadi dia mau ngomong dalam Al-Quran ada makan siang. Mungkin begitu. Mungkin. Saudara. Nah jadi kalau dia nggak tahu makna pornografi, ya jangan sok keren lah ngomongnya. Ngomong pornografi, rehabilitasi, ditanya apaan tuh? Nggak tahu. Jangan ngomong yang kita paham, saudara. Bicara yang kita paham. Jangan bicara yang kita tidak paham. Kira-kira jelas tidak? Nah, ini sebagai informasi. Hati-hati. Khusus wilayah Tangerang, wilayah Banten, hati-hati. Hati-hati. Nah sekarang bagaimana Islam memahami ini saudara? Islam memahami ini bukan seperti radikal yang menganggap istri budak suami. Juga bukan seperti liberal saudara yang mengatakan ini ayat pornografi, rendahkan wanita. Tidak saudara. Islam memaknai ayat ini bahwa istri itu pendamping suami. Enggak ada larangan wanita saudara tidak boleh berkarir. Siapa bilang? Wanita boleh berpendidikan, wanita boleh berkarir, asalkan jangan langgar syariat Islam saudara. Dan saudara, kenapa dalam hal ini juga istri disebut sebagai ladangnya, suami ini dianggap sebagai orang yang berladang. Saudara, ini juga sebagai isyarat. Sebagai isyarat bagaimana hasil anak yang akan lahir nanti tergantung bagaimana kita mengolah ladang kita. Kalau ladang kita tanam cabai, numbuh cabai. Kalau kita tanam kentang, numbuh kentang. Saudara, jadi kalau kita tanam dalam ladang kita bibit yang baik, bibit yang halal, bibit yang hasil daripada makanan dan minuman yang halal masuk ke dalam rahim istri, nanti lahir akan jadi anak yang baik. Kita ini peladang. Hati-hati mau meladang istri saudara. Hati-hati. Ladang dengan nama Allah, ladang di waktu yang benar. Jangan meladangnya saat perempuan kita lagi menstruasi. Kan ada aturan saudara. Itu ladang kita. Silakan datangin sesuka kita, tapi jangan langgar syariat. Bagaimana kita nanamnya, begitu dia akan lahir saudara. Makanya Abdullah ibn Abbas pernah punya pendapat unik. Kata Abdullah ibn Abbas apa? Kalau laki menggauli istrinya lagi mens, anaknya jadi banci. Begitu saudara. Sampai begitu Ibn Abbas mengatakan. Ada yang tanya, kenapa anaknya jadi banci? Karena setan ikut andil. Setan ikut andil. Ibn Abbas bilang tuh anak-anak jin itu. Kenapa? Karena meniduri istrinya saat yang dilarang oleh Allah. Tiduri istri dengan basmalah, saudara, dengan sopan, dengan santun, dengan doa di waktu-waktu yang dihalalkan. Ini ajaran Al-Quran.
Jadi ayat ini bukan istri budak suami. Ini ayat bukan istri direndahkan oleh suami. Ini merendahkan wanita. Seperti orang liberal bilang, ini merendahkan wanita. Atau seperti orang radikal bilang, wanita nggak usah berkarir lagi. Nggak betul. Itu paham radikal dan liberal. Dua-duanya membahayakan Islam, saudara. Kira-kira jelas tidak? Paham tidak? Baik, yang kelima. Cukup 5 saja, saudara. Ayat yang kita jadikan contoh. Kali ini kita masuk ke hadis yang tadi sudah kita bahas sebagian. Ada hadis berbunyi riwayat Bukhari Muslim, "I'lamu annal jannata tahta dhilalis suyuf." Ketahuilah olehmu hai umat Islam bahwa surga itu ada di bawah kilatan pedang. Apa kata orang radikal? Lihat tuh hadis. Nabi yang bersabda, Bukhari Muslim, bahwa Islam hanya tegak dengan pedang. Islam hanya tegak dengan pedang, titik. Nah, gara-gara begini, liberal kebalikannya ngomong, saudara. Apa kata liberal? Ini hadis bukti. Ternyata betul, Islam itu memang agama pedang. Islam itu agama perang. Islam itu agama kekerasan. Ini hadis juga provokatif, intoleran, sumber radikalisme, sumber terorisme, kadaluarsa, tidak relevan, melanggar hak asasi manusia. Anda lihat dari tadi, dari ayat yang pertama, 2, 3, 4, 5. Bagaimana cara radikal memahami Islam? Berlebihan tidak? Itu namanya ifrat, saudara. Maksud mereka baik, maksudnya mau bela Islam, saudara. Tapi cara paham mereka enggak betul. Nah, begitu juga liberal ini, saudara. Dia dalam memahami Islam ngentengin ayat, dia entengin, dia remehin, akhirnya jadi menghina Islam. Makanya ini dua sangat berbahaya. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana Islam memaknai hadis yang ini, saudara? Ajaran Islam para ulama mengingatkan, kalau mau tahu maksud ayat hadis ini, baca dari awal hadis. Jangan dikorupsi ini hadis. Ternyata radikal sama liberal tukang korupsi juga. Kalau Ahok korupsi sumber waras, dia korupsi dalil ini. Loh, mana hadisnya? Mari kita lihat. Ini hadisnya, saudara. Hadisnya ini berlatar belakang suatu ketika Nabi pulang perang, bawa sahabat. Ini baru pulang perang, menang lagi perangnya, saudara. Nah, begitu menang, kan sahabat lagi senang nih, bahagia. Nabi khawatir nanti mereka euforia kemenangan. Nah, kalau dibiarkan, nanti mereka jadi gila perang, mereka jadi maniak perang, saudara. Makanya Nabi kumpulin. Begitu sudah kumpul, apa kata Nabi? Ya ayuhan nas, manusia, pengikutku, sahabatku, la tatamannau liqa'al adu. Jangan sekali-kali kamu berangan-angan bertemu dengan musuh. Nabi tegur mereka, kau jangan euforia kemenangan, kau jangan lupa diri, jangan gara-gara menang sekali mau perang lagi. Menang bawa pampasan perang, wah kalau gitu besok perang lagi nih, jadi maniak perang, saudara. Nabi ingetin, la tatamannau liqa'al adu. Kau jangan berangan-angan bertemu dengan musuh. Was'alullah al-afiyah, mohon kepada Allah keamanan hidup, kenyamanan hidup. Fa'idha laqitumuhum, tapi kalau kamu terlanjur bertemu dengan musuh, fasbiru, hadapi mereka dengan sabar dan tegak, jangan lari. Nah, selanjutnya bagaimana supaya umat Islam gak lari dari medan tempur? Nabi kasih motivasi. Apa kata Nabi? I'lamu, ketahuilah, annal jannata tahta dhilalis suyuf, sesungguhnya surga itu ada di bawah kilatan pedang. Maksudnya kalau musuh nyerang, kau jangan lari, lawan. Kalaupun kau mati, surga menantimu. Masya Allah. Saya tanya, motivasi Nabi bagus tidak? Bagus tidak? Jadi kalau kita lihat hadis ini semua, sebetulnya yang Nabi ajarkan perang atau tenang? Perang atau tenang? Tenang, bukan perang, saudara. Makanya membahas hadis jangan dipotong. Yang lengkap, jangan korupsi dalil, jangan manipulasi hujah. Itu berbahaya buat syariat Islam. Kira-kira jelas tidak? Nah, maka itu di sini, saudara, ulama sepakat Islam adalah agama damai, sedang pedang hanya untuk bela diri, bela akidah, bela agama,
dari segala bentuk serangan musuh. Alhamdulillah. Sampai di sini saya tanya, dari awal sampai akhir 1 sampai 5. Paham radikal bahaya tidak? Paham liberal bahaya tidak? Jadi kalau kedua paham ini bahaya, terima atau tolak? Biarkan atau lawan? Takbir. Nah, cuman sebelum saya lanjutkan, ada kesalahpahaman, salah definisi. Ini orang atas, televisi, toko, kalau disebut radikal, yang mereka maksud apa? Itu kalau FPI mencain botol minuman keras, itu radikal. Radikal itu, saudara, nahi munkar itu wajib tegas, tapi betul tidak boleh radikal. Nah sekarang apa beda tegas dengan radikal? Bedanya radikal itu tegas yang berlebihan, saudara. Contoh, ada orang main judi, nenggak minuman keras, kita datang, kita suruh bubar, bubar, haram ini, nggak boleh. Terus mereka bubar, selesai. Nggak usah kalau udah bubar kita tempeleng, saudara. Nah, kalau sampai mereka udah bubar kita tempeleng, itu radikal. Jadi beda tuh. Kalau dibentak deh, berhenti, ya sudah, saudara. Hisbahnya udah selesai, nahi munkarnya sudah mencapai tujuan, sudah terwujud maksudnya, saudara, mencegah kemunkaran. Nah, kalau mereka nggak mau bubar, dikasih nasihat, kasih peringatan, ayo lu bubar gitu. Nggak ngerti juga, kasih ancaman. Diancam nggak mau bubar juga, kasih ultimatum. Kalau nggak bubar, aku obrak-abrik. Kalau setelah di ultimatum mereka bubar, ya sudah selesai. Kira-kira jelas tidak? Dikasih ultimatum ngelawan, malah berdiri, saudara. Kalau udah begitu, ya tempeleng. Tempeleng, saudara. Begitu ditempeleng sekali, melintir, dia lari, jangan diuber. Ini kadang-kadang laskar kelewatan. Orang udah lari, diuber, disungsepin ke got. Diuber, disungsepin ke got, digebugin, nggak boleh. Kalau begitu namanya radikal. Kira-kira jelas tidak? Jadi saya mau tanya, tegas radikal sama atau beda? Sama atau beda? Pemerintah mesti ngaji, mestinya ikut ngaji. Jadi tahu, oh ini tegas, ini radikal, saudara. Nah termasuk radikal kalau mengkafirkan sesama muslim, saudara. Sesama muslim tanpa alasan yang dibenarkan, kita saling mengkafirkan, itu bentuk keradikalan, saudara. Nggak boleh. Kenapa? Hari ini kita kafirkan saudara kita, besok kita halalkan darah saudara kita, lusa kita bunuh saudara kita sendiri, saudara. Ini paham semacam ini berbahaya. Makanya saya kaget, ada satu Habib punya majelis cerita baru 3-4 hari yang lalu. Dibilang, Habib Rizik, saya dapat murid saya ini datang menghadap saya minta maaf, taubat. Kenapa? Karena dibilang beberapa tahun terakhir dia ikut satu majelis taklim di suatu tempat. Nah itu diantara yang dibahas adalah majelis Habib. Maksudnya majelis Habib yang tadi ini, saudara. Dia katakan tuh majelis Habib Fulan itu sarang kemusyrikan. Nah, kerjaannya tuh menuhankan Nabi, ziarah kubur, memusyrikan kubur. Nah akhirnya apa? Ini orang ngaku, kami sampai rapat Habib, bagaimana caranya untuk mencegah kemusyrikan majelis Habib. Sampai ada yang ngusulin majelis Habib ini dibom saja. Jadi kalau udah dibom hancur kan besok jamaah nggak datang lagi. Hati-hati, saudara. Awalnya ngafirin, besok ngehalalin darah saudara kita, lusa ngebunuh. Ini paham berbahaya, tidak boleh dibiarkan, saudara. Jaga diri kita, jaga anak-anak kita, saudara. Tidak boleh paham-paham semacam itu dibiarkan berkembang, saudara. Itu namanya paham radikal. Kira-kira jelas tidak? Jadi jangan diantara anda mengatakan, nggak mungkin lah, apa iya di Indonesia ada majelis taklim nanti yang diledakkan. Saudara, masalah ini di Syria sudah terjadi, di Irak sudah terjadi. Profesor Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti, ulama Syafi'i Asy'ari,
alim, soleh, umur 85 tahun, ngajar begini saudara. Ngajar di lekar begini, muridnya duduk di depan, di Masjid Jami Al-Iman di Damaskus. Satu orang radikal masuk di tengah-tengah, bawa bom, dia ledakan dirinya. Muhammad Said Ramadan Al-Buti terbunuh, 80 jamaahnya ikut mati, cucunya ikut mati. Apa begitu Islam mengajarkan? Hati-hati. Kalau itu bisa terjadi di Syria, kalau itu bisa terjadi di Irak, besok bisa terjadi di Indonesia. Makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah di Indonesia wajib bersatu. Wajib. Walaupun kita berbeda-beda cara dalam berdakwah, berbeda-beda cara dalam berjuang, nggak boleh saling menjatuhkan saudara. Kalau Ahlus Sunnahnya saling hantam satu sama lainnya, maka saudara, radikal akan subur di tengah-tengah kita. Hati-hati saudara. Maka saya ingatkan, hati-hati. Dan saya umumkan saudara, beberapa tahun yang lalu, beberapa majelis habaib yang besar seperti Al-Hawi di Condet saudara, itu dapat surat ancaman yang mereka tidak berani tulis nama dan alamat saudara. Mereka hanya mengatakan, majelis Anda penuh kemusyrikan, majelis Anda akan dapat giliran kami sikat. Saya dapat fotokopi suratnya saudara. Ar-Rabitatul Alawiyah dapat fotokopi suratnya saudara. Apa? Bisa jadi ini upaya adu domba, bisa jadi ini perbuatan PKI yang mau adu domba kita. Tapi tidak menutup kemungkinan, melihat yang terjadi di Syria, melihat yang terjadi di Irak, bisa jadi ada orang-orang gila yang radikal yang ingin menghancurkan Islam di negeri ini saudara. Hati-hati, hati-hati saudara. Maka itu saya minta umat Islam semua wajib untuk merapatkan barisan. Siap bersatu? Siap bersatu? Siap berjuang bersama? Takbir. Nah, baik. Jadi kalau begitu sumber terorisme saudara, saya bisa simpulkan di sini. Pertama adalah radikal. Pemahaman agama yang kaku dan emosional sehingga mudah mengkafirkan dan menghalalkan harta dan darah orang lain. Betul? Yang kedua liberal. Itu juga sumber terorisme. Loh kenapa? Pemahaman agama dengan syahwat hawa nafsu dan atas nama hak asasi manusia menghalalkan kebebasan dan kebablasan sehingga marak aneka budaya yang merusak moral dan perilaku. Betul? Betul? Berarti saya tanya, radikal dan liberal sumber terorisme bukan? Sumber. Oh, ada yang nggak paham apa ya liberal itu sumber terorisme. Saya gambarkan sedikit saudara. Tatkala liberal lecehkan Islam, saya mau tanya, umat Islam kira-kira marah tidak? Allah dihina, Nabi dihina, Quran dihina. Saya tanya, umat Islam marah tidak? Marah tidak? Karena kita Ahlus Sunnah, kita tahan diri, kita kasih nasihat dulu saudara. Karena Ahlus Sunnah begitu, nggak main bunuh aja saudara. Kita kasih nasihat saudara. Nggak ngerti, kasih peringatan. Nggak ngerti, kasih ultimatum ancaman. Nggak ngerti, terus menghina Islam, terus menghina Allah. Jujur saya tanya, kira-kira kita bunuh gak? Kira-kira kita bunuh gak? Kira-kira kita bunuh tidak? Kita saja yang gak radikal bisa bunuh dia sudah. Apalagi yang radikal. Nggak sampai di situ. Kalaupun kita tidak bunuh dia, itu kondisi akan membuat umat Islam emosi. Betul? Nah begitu umat Islam emosi, pemerintah tidak bertindak, polisi tidak berbuat, radikal masuk saudara. Radikal provokasi masyarakat yang lagi marah. Kau tahu kenapa tuh Allah dihina? Kenapa tuh Nabi dihina? Kau jangan marah sama yang menghina aja. Ini yang salah pemerintah, ini yang salah togut, karena mereka nggak nangkep, karena mereka nggak berbuat. Ini yang salah polisi, kenapa polisi tidak bertindak? Maka itu kalau mau bela Allah dan Rasulnya, bunuh pemerintah, bunuh polisinya, bom saja kantor mereka. Ini anak muda lagi emosi, didoktrin begitu, kira-kira kena enggak? Ini dia, gurunya gendeng, muridnya goblok. Begini saudara, dia bawa bom, dia ledakin diri ya saudara. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi jujur, jadi yang menyebabkan radikal subur apa? Liberal. Liberal saudara. Gara-gara liberal radikal subur. Makanya radikal dan liberal wajib
dua-duanya dibasmi, saudara. Kira-kira jelas tidak? Nah sekarang mari, jadi penanggulangan terorisme itu bagaimana? Satu, galakan deradikalisasi. Apa artinya? Kalau radikalisasi maksudnya membuat masyarakat berpaham radikal, itu namanya radikalisasi. Kalau deradikalisasi itu menyadarkan masyarakat supaya tidak radikal. Bagus tidak? Bagus tidak? Bagus. Nah pemerintah melakukan deradikalisasi, bagus, kita dukung. Tapi sayang, deradikalisasi yang dilakukan oleh pemerintah hanya diarahkan kepada umat Islam. Kiai dikumpulin, habib dikumpulin, santri dikumpulin, datang ke pesantren, datang ke masjid, bawa slide, saudara, cerita terorisme, dikasih contoh, contohnya FPI. Saya tahu itu, saudara. Saya tahu itu, saudara. Jadi dikumpulkan umat Islam, saudara. Kalau betul pemerintah mau deradikalisasi, kenapa umat Islam saja? Emang orang Hindu nggak ada yang radikal? Emang Kristen nggak ada yang radikal? Di Bali, saudara, ada kelompok Hindu radikal yang umat Islam nggak boleh bangun masjid. Bahkan yang paling radikal di Bali sekarang menjadi anggota DPD RI. Kenapa tidak dikumpulkan Hindu radikal untuk dilakukan program deradikalisasi? Kenapa Islam doang, saudara? Kumpulin tuh pendeta, kumpulin tuh gereja semua yang ada di Papua tuh, yang suka bakarin masjid, sudah. Kumpulin, ajukan program deradikalisasi supaya mereka tidak radikal. Nah, kita umat Islam tersinggung. Jadi program deradikalisasi cuman di masjid, cuman di musola, cuman di madrasah, cuman di pesantren, cuman di kalangan umat Islam. Kira-kira jelas tidak? Jadi bukan kita nggak setuju, deradikalisasi bagus, tapi semua dong. Itu yang pertama. Yang kedua, ini yang paling berbahaya, saudara. Pemerintah melakukan deradikalisasi dengan membiarkan liberal. Bahkan pemerintah terlibat dalam liberalisasi agama. Radikal dihantam, liberal dipelihara. Maksudnya pemerintah ganyang liberal, ganyang radikal dengan paham liberal. Itu sama juga nyuci tai pakai air kencing. Saya mau tanya, baju kita kena tai, terus cuci sama air kencing, bersih apa enggak? Ayo jawab yang keempat, bersih apa enggak? Bersih apa makin najis? Jadi kalau saya berikan istilah nyuci tai dengan air kencing, nah, maksudnya mesti paham. Kadang-kadang ada nggak paham, apa-apaan nih Habib ngomongnya nih? Kok tai dicuci sama air kencing? Nah, maksudnya liberal sama radikal ini sama-sama najis. Kalau nyuci najis jangan pakai najis, nyuci najis pakai air yang tohur, yang suci dan mensucikan. Cuci radikal dengan paham aswaja, cuci liberal dengan paham aswaja, saudara. Nah maka itu kalau pemerintah serius mau deradikalisasi, maka wajib pemerintah melakukan juga deliberalisasi. Jadi berikan pemahaman kepada umat agar tidak ikut paham radikal dan paham liberal. Kira-kira jelas tidak? Ada lagi yang ketiga, nggak cukup nih dua. Kalau Indonesia mau aman. Yang ketiga, aswajaisasi. Jangan wahabiisasi. Jangan, saya nggak setuju wahabiisasi, syiaisasi, liberalisasi, gafaterisasi. Ngawur semua itu, saudara. Yang betul aswajaisasi. Selama aswaja masih menjadi mayoritas di Republik Indonesia, insya Allah Indonesia akan tetap aman dan berkah, saudara. Insya Allah kaum radikal manapun, liberal manapun tidak akan pernah bisa berkutik di tengah-tengah kita, saudara. Betul? Takbir. Siap ganyang radikal, siap ganyang liberal, siap bela Islam, siap jaga aswaja. Takbir. Sallu ala Nabi. Nah kenapa aswajaisasi itu penting? Sebab aswaja punya 5 karakter. 1, aswaja itu, saudara,
ahli i'tidal. Artinya aswaja sepanjang zaman selalu adil di dalam menyikapi golongan di luar aswaja, saudara. Yang kedua, aswaja juga insaf. Insaf, netral, nggak gampang ngafir-ngafirin orang, saudara. Semua kelompok diajak dialog. Khawarij diajak dialog, Mu'tazilah diajak dialog, saudara. Syiah diajak dialog, Wahabi diajak dialog, saudara. Luar biasa, luar biasa. Tidak ke kanan, tidak ke kiri, tidak radikal, tidak liberal. Makanya aswaja itu ahli tawassut, ada selalu di pertengahan. Enggak radikal, enggak liberal. Coba lihat tafsir yang 5 tadi, saudara. Saya tanya, di tengah-tengah tidak? Netral tidak? Indah tidak? Itu aswaja, saudara. Dan yang keempat, saudara, aswaja itu ahli tawasul. Dia menciptakan keseimbangan antara dunia dengan akhirat. Enggak berlebihan di dalam memaknai Islam, saudara. Makanya kalau aswaja mayoritas di satu negeri aman. Syiahnya aman, Wahabinya aman, saudara. Khawarijnya aman, Jabariyahnya aman, Qadariyahnya aman. Karena aswaja menghadapi mereka dengan dialog, dengan dalil, bukan dengan pedang, dengan peluru, saudara. Baik. Dan yang kelima terakhir, saudara, aswaja ahli tasamuh. Apa itu ahli tasamuh? Kelompok yang memiliki toleransi sangat tinggi, saudara. Jangankan toleransi sesama umat Islam, toleransi kepada orang kafir pun dijaga, saudara. Alhamdulillah. Maka itu saya tanya sekali lagi semua, kalau gitu aswajaisasi penting tidak? Nah, jadi pemerintah mesti aswajaisasi dari kelas 1 SD sampai perguruan tinggi, masukkan di sekolah ajaran-ajaran aswaja, saudara. Jangan ajaran liberal, jangan ajaran radikal, saudara. Kalau anak-anak SD sampai universitas mulai dari hari ini dilaksanakan deradikalisasi, deliberalisasi, aswajaisasi, insya Allah NKRI akan tetap terjaga, aman, tenang, nggak bakal bisa siapapun untuk merusak negeri kita, insya Allah. Nah, sekarang kesimpulan yang terakhir. Apa kesimpulannya? Radikal liberal pengikut Dajjal. Loh, kok pengikut Dajjal? Saya tanya, nanti Dajjal merusak Islam tidak? Bawa sial tidak? Rusak moral tidak? Radikal liberal gimana? Sama, pengikut Dajjal dan rusak moral. Saya mau tanya, kalau semua anak muda ikutin radikal, semua orang kafir dibunuh, saya tanya, moral rusak tidak? Terus kalau anak muda kita ikutin liberal, Al-Quran dihina, saya tanya, moral rusak tidak? Rusak, saudara. Nah, akibatnya apa? Pengikut Dajjal perusak moral, pasti pembawa sial. Pasti pembawa sial. Jadi rusak kehidupan, tatanan keharmonisan rusak semua, saudara. Gara-gara mereka, saudara. Akhirnya Islam jadi dihina. Dan yang paling penting, mereka adalah sumber terorisme. Kira-kira jelas tidak? Nah, maka itu kita ingatkan kepada pemerintah bahwa deradikalisasi melalui liberalisasi sama dengan mencuci tahi pakai air kencing. Maka itu pemerintah jangan lakukan itu. Lakukan deradikalisasi, lakukan deliberalisasi, dan lakukan aswajaisasi. Setuju? Setuju? Takbir. Sallu ala Nabi.